Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Belajar PAI. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi PAI untuk kelas 11. Yaitu kita akan menuju bab 2 tentang bukti beriman dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan juga menutupi aib orang lain. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang bukti kita beriman kepada Allah dengan cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan juga menutupi aib orang lain. Tentunya kita telah mengetahui bahwasanya pada kelas 10 kita telah mempelajari cabang iman. Bahwasanya cabang iman menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 70 lebih atau ada 60 lebih. Nah, sesuai dengan hadis ini, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna sim'at. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha itamatul ada an tarki wal haya'u su'batun minal iman. Bahwasanya iman itu ada 70 lebih atau bahkan 60 lebih. Yang paling utama yaitu dengan berkata la ilaha illallah. Dan yang paling ringan adalah menghilangkan gangguan atau menyingkirkan gangguan dari jalan dan juga memiliki perasaan malu. Itu adalah cabang iman. Namun selanjutnya yang akan dibahas kali ini ada 4 cabang iman. Yang pertama adalah memenuhi janji, yang kedua adalah bersyukur, yang ketiga adalah memelihara lisan, dan yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 4 poin ini. Yang pertama adalah memenuhi janji dalam iman. Definisi janji berasal dari kata bahasa Arab yaitu akdun atau akad. Yang mana apabila akad atau akdun ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian atau ikatan. Maka dari itu, janji adalah sebuah ikatan yang mesti kita tunaikan. Bahwasanya ada 2 jenis janji. Yang pertama, ada janji kita kepada Allah dan yang kedua adalah janji kita kepada manusia. Contoh janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ikrar tauhid atau ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengerjakan ketaatannya saat manusia belum diciptakan atau bahkan saat manusia masih di alam ruh. Maka dari itu ini dibuktikan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 172 bahwasanya dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Maka para ruh, semua roh manusia menjawab, oh bala syahidna. Mereka bangsa para ruh bersaksi bahwa Tuhan kami adalah Engkau, ya Allah. Dan ini merupakan janji yang telah Allah saksikan, yang telah diucapkan oleh seluruh ruh manusia bahwasanya mereka beriman kepada Allah. Maka dari itu kita mesti menunaikan janji kita untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan ketaatan. Lalu yang kedua adalah janji kepada manusia. Ya ini adalah janji seperti biasa kepada manusia. Misalkan contoh kasusnya inilah. Misalkan apabila kata si A, saya memenangkan lomba pada hari esok, maka saya akan menraktir teman-teman satu kelas. Nah, apabila si A memenangkan perlombaan, maka wajib si A untuk memenuhi janjinya, yaitu untuk mentraktir teman-teman satu kelas. Cabang iman yang kedua yang akan dibahas kali ini adalah bersyukur atas nikmat di dalam kehidupan. Bagi yang belum tahu, syukur itu apa sih? Syukur itu berarti membuka atau menampakkan nikmat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, syukur itu bisa diwujudkan dengan 3 aspek. Yang pertama dengan aspek hati, yang kedua dengan aspek lisan, yang ketiga dengan aspek perbuatan. Maka contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati. Meyakini dalam hati bahwasanya seluruh nikmat yang diberikan, contoh seperti nikmat kesehatan, seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menuju yang kedua. Apabila kita diberi kesehatan, maka diucapkanlah dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Lalu yang ketiga,
adalah dengan mewujudkannya dengan perbuatan. Apabila Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, kita ucapkan dengan alhamdulillah dan kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan melaksanakan ketaatan yang lain. Maka dari itu Allah telah menjanjikan bahwasanya wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika engkau banyak bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu menghindari nikmat kami, maka sesungguhnya azab kami begitu sangat keras. Maka dari itu kita wajib senantiasa bersyukur dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan juga dilaksanakan dengan perbuatan atau amalan. Cabang iman selanjutnya adalah memelihara lisan atau menjaga lisan kita dari berbicara yang tidak baik. Alangkah baiknya lisan kita diucapkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, bukan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang dapat merusak hubungan kita antara manusia atau hubungan kita antara Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, qul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau aw liyasmut, atau hendaklah ia berdiam diri. Terakhir adalah menutupi aib orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita menutup keburukan orang lain. Kita tidak menyebarkan keburukan orang lain. Maka kita memahami aib adalah celah, cacat atau keburukan yang bersifat rahasia. Kita harus senantiasa menutupi aib, menutupi keburukan orang lain yang kita jangan untuk menyebarkannya. Yang mana keburukan tersebut kita tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Karena apa? Apabila nanti keburukan dia disebarkan, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu menghancurkan martabatnya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bahwasanya kita harus menutupi aib orang lain. Karena apa? Karena di dalam Quran surat Al-Hujurat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka janganlah mencari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing antara satu sama lain. Karena sesungguhnya apabila kita menggunjing antara satu sama lain, maka seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kesimpulannya, dengan kita mengimplementasi 4 cabang iman yang telah kita pahami, yang telah kita simak kali ini, maka insya Allah iman kita akan sempurna. Karena apa? Iman bukan saja di dalam hati, tapi iman diucapkan dengan lisan dan juga dilaksanakan dengan anggota badan. Salah satunya adalah melaksanakan so'abul iman atau cabang iman yang 70 lebih. Sekian yang dapat saya bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hudma sofa wada makada. Apabila kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan juga apabila kalian bermaksud ingin berlangganan, jangan lupa untuk klik subscribe. Apabila ada kritik dan saran, mungkin coba untuk komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.